charter di BUPP ya, kita nyebutnya BUPP, Badan Usaha Pembangunan Pengelola atau Badan Pengelola KKN BTK. Karena KKN BTK ini konsepnya dia KIPI, kawasan industri pelabuhan internasional. Jadi sekilas sebenarnya saya menyampaikan soal kawasan ekonomi khusus. Jadi kawasan ekonomi khusus itu sebenarnya diadakan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Jadi dengan membuat kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang bentuknya kawasan industri, baik itu industri manufaktur, industri banyak macam lah, nanti akan dikembangkan kesehatan dan lain-lain, sehingga diharapkan itu ada pemerataan atau distribusi lah terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Nah, jadi MBTK ini merupakan KIK ke-8. Sekarang KIK ini sudah ada 20. KIK ke-8 yang kemudian itu ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2014 yang terdiri dari kawasan industri, kawasan logistik, kawasan pelabuhan itu, dan pemrosesan ekspor ya. Karena kan nanti ada kawasan kepabeanan juga sebenarnya. Kemudian letaknya itu di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan satu-satunya kawasan ekonomi khusus di Pulau Kalimantan. Ada di Kalimantan Timur. Dan ini lokasinya secara geostrategis itu sangat bagus karena berada di alur laut Kepulauan Indonesia II yang akan ditunjukkan. Dan kemudian bidang usaha utamanya adalah, nah ini kawasan ekonomi khusus itu biasanya mengikuti dari komunitas unggulan daerah di mana KIK itu berada, Pak. Jadi kalau kita lihat itu KIK ini dibangun itu untuk mengakselerasi downstream atau pengolahan dari kelapa sawit, kemudian industri pengolahan kayu, batu bara, energi, dan energi itu migas dan minyak dan gas gitu ya. Kemudian lokasinya itu luas areanya seluas 509 hektar, di mana nanti yang dibiruin apa yang putih? Bukan akan saya tunjukkan. Jadi next. Dan itu diresmikan pada tahun 2019 atau 2019. Nah, jadi ini gambaran untuk fasilitas yang ada di kawasan, Pak. Itu sudah ada WTP dengan kapasitas 200 liter per detik. Kemudian ada listrik yang disediakan oleh PLN itu bisa sampai dengan 300 megawatt, Mas Habibie, betul ya? 300 megawatt. Tetapi kalau memang misalnya membutuhkan listrik lebih besar daripada itu, bisa membangun power plant sendiri, itu dimungkinkan untuk kepentingan sendiri. Kemudian tentang komunikasi, office kompleks yang di bawah ada kompleks perkantoran, ada pelabuhan, Pak. Kemudian juga area yang available untuk kawasan industri Pak, itu sekitar 320 hektar. Kemudian kawasan pelabuhan ini 115 hektar. Sisanya itu sampai dengan 9 hektar itu adalah untuk fasun, fasilitas umum. Next. Nah, keuntungannya apa ya, benefitnya Malloy Batu Katron Kalimantan ini adalah bahwa dia sangat dekat dengan, artinya ini mendekati sumber bahan baku, Pak. Karena kan kalau kita lihat itu kepastian terhadap suplai bahan baku itu sangat penting bagi produksi ya, bagi apa namanya factory lah. Nah, kemudian kalau kita lihat di Kutai Timur itu kaya akan sawit, kemudian oil and gas, mineral ini batu bara, dan juga mineralnya, kalau saya lihat mineralnya sebenarnya kalau kami ini cakupannya pengennya sih seluruh wilayah Kalimantan, Bang. Karena ke depan itu ada investor asing sudah datang, itu mereka ingin investasi solar glass, kaca ya, kaca apa sih namanya, PLTS. Ya. Nah itu kan mereka ingin bangun di tempat kita, sempat diskusi, cuman masih dalam tahap komunikasi. Kemudian yang terakhir itu ada kunjungan dari yang ingin memproses bauksit menjadi alumina. Nah jadi mineral itu dimungkinkan untuk masuk, karena memang kalau kita lihat Kalimantan itu kaya akan sumber daya alam. Kemudian lokasinya ini ada di Alki 2, Pak, kurang lebih ada di sini. Kalau sekarang ini Alki 1 memang paling ramai, tapi sekarang ini sangat padat dan cenderung dangkal, Pak. Alki 2? Alki 1, Pak. Kalau Alki 1 ini kalau kita lihat kan di Laut Jawa. Ini apa ya, sudah padat karena banyak sekali kapal dan juga cenderung dangkal, sehingga apa ya, harus banyak hati-hati lah. Nah,
sekarang kapal-kapal besar, motor vessel dan lain-lain yang mengangkut barang antar negara itu melewatinya LQ2 yang banyak. China itu banyak pakai jalur di LQ2. Dan nanti kan ada IKN di sini ya di K-nya. IKN itu di LQ2 nanti pakai alur LQ2 di sini gitu. Nah, diperkirakan ketika IKN sudah berjalan itu akan terjadi peningkatan traffic sampai dengan 2 kali lipat dari yang sekarang gitu ya. Nah, sedangkan kita ada di sini. Jadi ini jalur ini akan sangat ramai nanti kan. Jadi secara strategis sangat bagus. Kemudian pelabuhan kita itu punya kedalaman sekitar 20 meter. 20 meter itu artinya sampai motor vessel yang kapal paling besar pun bisa sandar gitu. Artinya dari sisi kedalaman, tapi memang tinggal diperhatikan sisi infrastrukturnya kuat nggak untuk menampung kapal. Nah kemudian juga pemerintah terus melakukan perbaikan Pak di sisi infrastruktur darat seperti jalan itu agar perpindahan raw material ya itu bisa berjalan dengan smooth lah, sehingga biaya operasi juga tidak terlalu tinggi. Kalau jalan-jalan rusak ini kan bisa mengakibatkan apa ya, meningkatnya biaya kos transportasi. Next, balik. Nah, jadi bisnis modelnya di KMBTK itu artinya peluang-peluang apa saja yang bisa diinvestasikan di MBTK. Yang pertama adalah sebagai tenan Pak, pelaku usaha. Jadi ini yang umumnya ada di kawasan industri kan ada perusahaan yang ingin membuat pabrik gitu, factory untuk proses pengolahan dia akan beli atau sewa lahan, tapi di kita lahannya tidak dibeli tapi disewa. Disewa per berapa tahun? Bukan HGB lagi ya? HGB di atas HPL. HGB bukan HGB atas HPL. murni. Oh. Kalau HGB murni kan berarti beli. Iya beli. Nah, ini HGB HPL. Jadi di tempat kita itu bisa sampai dengan 80 tahun. Tetapi sekali ini atau diperpanjang 30. Nah ini tetap diperpanjang tapi bisa sekalian. Jadi gini Bu, kalau misalnya karena Ibu mau investasi ya, kita taruhlah 30 tahun. Kemudian Ibu bangun pabrik di sana. Begitu pabriknya jadi dan beroperasi, itu bisa langsung mengajukan perpanjangan dan pembaruan jadi satu. Jadi katakanlah setelah 2 sampai 3 tahun pabrik udah jalan gitu. Nah itu bisa dilakukan permintaan untuk diperpanjang. Jadi yang penting pabrik udah jalan, catatannya cuma itu sih Bu. Ya memang pertama 30 tahun dulu, tetapi nanti ketika 30 pabrik, ya memang sama juga kan. Nah, tetapi ketika pabrik sudah jalan, itu bisa langsung ditarik sampai 80 tahun. Jadi tidak perlu yang 20 tahapan 30. keduanya. Ya, tidak perlu 30 langsung 80. Bisa 120 110. tetap 80, tetap 50. Nambah 50. Gitu. Tapi kan yang tidak perlu lagi harus 20 dulu, 30. Iya. Nah, kemudian yang kedua sebagai developer ini artinya sharing saham, sharing saham bergabung dengan PT MBTK sama-sama melakukan pembangunan dan pengelolaan di kawasan. Jadi manage dan operate kawasan KK ya. Bahkan GV malah jatuhnya. GV, joint venture. Kalau Kemudian SE7 itu apa itu? SEZ ini Special SEZ. Economic Zone. Oh. Kawasan ekonomi khusus maksudnya. Oh, maksudnya itu. Easy. Kemudian yang ketiga ini ada peluang sebagai infrastruktur provider. Nah katakanlah misalnya kawasan butuh WTP atau butuh pembangkit listrik atau butuh ripal. Nah ini siapa tahu ada pihak swasta yang mau masuk membangun infrastruktur di kawasan. Nah, mendukung pengelola. Kalau tadi kan bergabung. Nah kalau ini cuma membangun aja. Nanti tinggal hitung-hitungan pembagiannya selama berapa tahun gitu misalnya. Misalnya ini contohnya jalan, pelabuhan, bandara, railway, electricity, water supply, gas dan lain-lain bisa. Jadi nanti misalnya tinggal sharingnya selama berapa tahun dia Bapak mendapatkan sekian persen, kita sekian persen. Next. Nah ini kemudian terkait dengan fiskal dan fiskal insentif di kawasan itu terjadi fiskal dan non fiskal Pak. Nah kalau fiskal insentif ini ya bisa berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan bea cukai seperti itu. Nah contohnya adalah ketika Bapak investasi itu Bapak bisa mendapatkan tax allowance atau tax holidays, atau kemudian ada langsung dapat tax holiday ya. Nah, dari kementerian ada termsnya nih nanti kita mungkin akan jelaskan. Nah kemudian SK value added tax ini apa namanya biasanya kan ada dipungut nih untuk value apa sih istilahnya value added tax ya, saya lupa. Pajak pertambahan nilai. Nah ini bebas Pak, nggak ada pajak pertambahan nilai. Biasanya kan kita ini khusus ini saja apa yang
proses itu udah ada pajak tambahannya lah gitu. PPN-nya nggak ada. Iya. Nah, kemudian custom juga untuk barang barang modal Pak itu dibebaskan dari biaya. Jadi pajak-pajak itu dipangkas, harusnya produksi pembuatan pabrik jadi jauh lebih murah. Karena barang produksi itu dikecualikan untuk barang konsumsi dan barang modal. Karena supaya mensupport kebutuhan. Jadi contohnya misalnya Bapak impor mesin dari luar negeri apa gitu ya, itu tidak dipungut pajak. Berarti mesin minyak Mesin misalnya juga? kayak ya mesin lah ya, banyak kan komponen mesin itu impor gitu. Itu masuk ke kita gitu, nggak ada dikenakan pajak. Dengan catatan itu harus didaftarkan dulu. Jadi kan punya perencanaan, impor kan udah ada. Itu kita daftarkan ke bea cukai. Nanti bea cukai itu punya daftar, begitu barang masuk di checklist sama dia. Jadi ini memang khusus untuk supaya mensupport ini ya kebijakan pemerintah. Keren juga ya. Kemudian lalu lintas barang itu tidak ada lalu lintas barang selama masih di dalam KK itu tidak dikenakan biaya lah. Biasanya barang-barang impor kalau udah pindah-pindah itu kan dikenakan biaya. Pajak itu nggak ada. Kemudian juga akan dapat pajak impor. Kemudian kalau barang mewah ini biasanya di kek pariwisata Pak. Kek pariwisata kayak Mandalika itu kan misalnya mobil mahal, barang mewah itu dikecualikan seperti itu. Nah ini sebagai contoh next. Nah ini corporate income tax Pak. Corporate income tax ini terkait dengan pajak penghasilan badan. Jadi dia ada dua tipe ya. Yang pertama itu tax allowance. Tax allowance ini dia punya term and condition Pak. Yang pertama termnya itu investasi harus sesuai dengan bidang utama di KK. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa setiap KK itu punya bidang usaha utama, bergantung dari komoditas unggulannya. Nah kalau di kita kan sebenarnya yang ditentukan oleh Dewan Nasional itu bidang usaha utamanya adalah industri pengolahan sawit, industri pengolahan kayu, energi, dan logistik. Ketika ada pelaku usaha yang investasi di 4 bidang usaha utama ini, dan kemudian yang masuk ke syarat yang kedua itu dengan nilai investasi minimal 100 miliar, itu PPh badannya itu free selama 10 tahun. Jadi 100 miliar ke atas itu sampai 10 tahun tuh nggak ada pajak penghasilan. 10-11% sekarang. Besar. 11 Pak. Jadi nggak ada Pak 11% selama 10 tahun. Kemudian kalau investasinya di atas 500 miliar itu 15 tahun. Kemudian kalau udah 1 triliun itu 20 tahun PPh badannya dibebaskan. Kemudian kalau tidak masuk di dalam bidang usaha utama gitu, Mbak tetap bisa dapat tadi ya, insentif. Ya bidang usaha utama. Kalau tidak masuk di dalam 4 bidang usaha utama itu bisa masuk di tax holiday. Tax holiday ini dia punya ketentuan, artinya depresiasi bisa dipercepat, depresiasi dan amortisasi bisa dipercepat. Kemudian pajak dividen itu kan ada pajak Pak, itu bisa dapat pengurangan lah. Kemudian pengurangan pajak sampai dengan 30% di prorata selama 6 tahun. Apa sih kalau kita bilang itu kerugian ya? Kerugian itu kan ada di sini. Jadi bisa di prorata ditarik gitu. Kemudian ya itulah Pak beberapa tuh. Jadi mungkin kalau misalnya mau lebih detail kita bisa bisa. Karena nih kalau soal insentif nih banyak faktor Pak, banyak poin gitu ya. Nah, ini hanya sebagai highlight saja. Nah kemudian selain fiskal insentif ada juga non fiskal Pak. Non fiskal ini katanya dengan imigrasi terkait dengan negatif risk kan artinya ada bidang-bidang tertentu yang sebenarnya musuh negatif list, cuman di KEK tuh yang negatif list pun jadi non negatif Pak di KEK. Jadi yang misalnya industri yang negatif list yang tidak diperbolehkan untuk diinvestasikan itu kan biasanya berubah nih, tapi di KEK tidak berlaku non negatif negatif list, daftar negatif investasi kalau bisa bilang. Kemudian nah ini contohnya tadi land title for untuk masuk 80 tahun. Nah ini tapi ada ketentuan bahwa ketika sudah dibangun, artinya katakanlah kita berkorban 3-4 tahun dulu gitu. Kemudian setelah itu minta perpanjangan dan pembaruan itu bisa. Jadi katakanlah tujuannya 50 tahun, memang nggak bisa langsung dapat 50 tahun, tetapi dengan waktu 3-4 tahun itu bisa dapat 50 tahun. Kemudian pengurusan izin itu melalui OSS
Dan memang jika membutuhkan tambahan perizinan itu tidak perlu ke instansi terkait Pak, itu cukup di administrator saja. Jadi memang instrumennya KEK itu ada dua. Sebagai pengelola kawasan adalah PT MBTK, yaitu developer, ya BUPT, itu badan pengelola. Kemudian juga ada administrator, ini yang menaungi sisi perizinan. Perizinan itu semuanya lewat administrator. Kemudian, nah imigrasi, yang lainnya. Nah ini environmental license, jadi apa izin lingkungan tidak perlu ke dinas. Izin lingkungan ke kita. Ke ini developer. AMDAL itu kita yang periksa, jadi kita punya tenaga ahli yang periksa AMDAL sesuai atau tidak Terus sesuai bayar diperbaiki. lagi? Enggak usah bayar lagi. Enggak, mengajukan saja. Mengajukan saja. Nah, tugas kita Jadi- yang periksa. jadi free lah gitu. Dua minggu lah, 2-3 minggu lah bisa keluar pengesahannya izin lingkungan. Dan itu nggak perlu ke dinas, kalau ke dinas itu tahu ada sidang. Iya loh, lama. Terus kedua bayar banget. Tuh. Next. Sudah ya. Nah, jadi itu highlight Pak terkait Oke. dengan KEK MBTK kawasan ekonomi khusus.